Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari NIM 093. Di sini saya akan mengenai tugas UTS, yaitu metode inovasi pembelajaran. Langsung saja. Ini kita akan membahas metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Berdasarkan artikel dalam jurnal Pol 5 2 tahun 2021 karya Muhammad Umar dengan judul Pembelajaran Kooperatif Tipe Tim Turnamen merupakan inovasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Sekarang, apa itu model kooperatif tipe tim turnamen? Model pembelajaran kooperatif tipe tim turnamen adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antara siswa dalam berkelompok kecil yang heterogen untuk mencapai tujuan belajar yang sama. Dalam model ini, siswa dibagi ke dalam tim dan diberikan materi pembelajaran yang kemudian dipahami bersama. Dilanjutkan dengan permainan akademik berbentuk turnamen antar anggota tim. Setiap anggota kelompok akan mewakili timnya untuk bersaing dalam turnamen berdasarkan pemahaman materi yang telah dipelajari. Tujuan utama dari model TG ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar, memperkuat hubungan konsep, serta menumbuhkan sikap sportivitas dan tanggung jawab dalam belajar. Mengapa harus model kooperatif tipe tim turnamen? 1. Karena kebutuhan inovasi pembelajaran di Madura. Pembelajaran konvensional yang masih menggunakan metode ceramah cenderung kurang efektif untuk digunakan karena membuat siswa cenderung lebih bosan dan tidak paham dengan materi yang dijelaskan. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat sangat penting. Sebagai salah satu metode yang efektif untuk pembelajaran di Pulau Madura adalah model pembelajaran kooperatif tipe tim turnamen. Model ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa yang awalnya belajar dengan malas bisa termotivasi karena model pembelajaran yang baik. Kedua, meningkatkan prestasi siswa. Karena siswa semangat dalam belajar, maka mereka akan paham dengan materi yang dijelaskan oleh guru, sehingga prestasi mereka akan bertambah baik. Ketiga, mengurangi kebosanan dalam belajar. Karena sebelumnya menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa bosan dan mengantuk saat pembelajaran, maka ketika diterapkan model kooperatif tipe tim turnamen, siswa akan lebih semangat belajar dan lebih bisa paham. Yang terakhir yaitu melatih kerjasama dan sportivitas. Penyelesaian masalah dengan menggunakan metode turnamen dan secara berkelompok membuat siswa bisa melatih kerjasama dan sportivitas antar teman. Yang kedua, kesesuaian karakteristik siswa Madura. 1. Memiliki budaya kolektif. 2. Memiliki jiwa sosial dan gotong royong. 3. Suka berkompetisi secara sehat. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu ada langkah-langkah model kooperatif tipe tim turnamen. 1. Penyajian materi. Guru menjelaskan materi secara singkat kepada seluruh siswa. Ini seperti biasa guru menjelaskan materi tentang apa yang akan disampaikan pada pembelajaran itu.
Yang kedua, pembentukan kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang secara heterogen, campuran dengan kemampuan akademik. Di sini untuk gamenya nanti. Yang ketiga, diskusi kelompok. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk memahami materi yang telah diberikan. Selanjutnya ada permainan akademik atau game. Guru memberikan soal atau kuis yang akan dimainkan dalam turnamen. Turnamen ini berdasarkan kelompok yang telah dibagi tadi 3-5 orang. Selanjutnya ada turnamen akademik. Siswa dari berbagai kelompok bertanding dalam permainan akademik. Setelah tadi dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok akan bertanding dalam permainan akademik. Selanjutnya pemberian penghargaan. Guru mengumumkan kelompok dengan skor tertinggi. Setelah tadi pertandingan dimulai, maka kelompok yang mendapatkan skor tertinggi akan mendapatkan penghargaan atau hadiah dari guru tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi. Guru memberikan kuis atau tes untuk mengukur pemahaman individu maupun kelompok. Tujuan dari evaluasi ini, setelah kita menerapkan model kooperatif seperti turnamen, guru memberikan evaluasi agar bisa mengetahui bagaimana dampak dari pembelajaran menggunakan model kooperatif di pertimbangan turnamen. Keterkaitan dari keterampilan abad 21 6C. Keterampilan abad 21 6C wajib dimiliki oleh seorang pendidik. Yang satu ada karakter. Karakter ini seperti integritas, etika, kerja, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Itu ada citizenship atau kewarganegaraan, yaitu identitas diri yang selaras dengan lingkungan dan budayanya. Dan juga ada komunikasi, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan baik. Selanjutnya ada critical thinking atau berpikir kritis, yaitu kemampuan berpikir secara mandiri untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya ada creativity atau kreatif, yaitu kemampuan untuk berimajinasi dan menciptakan hal-hal baru. Yang terakhir ada collaboration atau kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang baik atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.